Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya. So guys, pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone. Ya, ini adalah Nokia 3120 Classic. Ya, jadi guys, siapa yang nggak tahu sama HP ini? Pasti di antara kalian semua banyak ya yang tahu sama HP ini. Dan handphone ini adalah salah satu handphone yang dulu udah pernah kita review. Namun karena waktu itu memang kita review itu kurang lengkap, di pada video kali ini saya akan review ulang tentang Nokia 3120 Classic-nya ini. Ya, jadi guys, sebelumnya perkenalkan ini adalah Nokia 3120 Classic. Handphone ini diluncurin sama Nokia sendiri sekitar tahun 2008 hingga tahun 2010 dengan memiliki keunggulan yaitu dia di bagian kameranya. Karena kameranya di bagian depannya sini dia ini sudah bisa buat video call. Untuk HP ini dia jaringannya juga sudah 3G saat itu dan untuk HP ini juga bisa menampung memori eksternal sampai 32 MB. GB ya. Jadi dia sudah bisa menampung ini pakai kartu SD card ya untuk di memory cardnya ya. Dan ya kalau misalnya kalian semua tahu ya Nokia yang zaman-zaman dulu ya ya sekitar tahun 2008-an lah. Itu biasa kan kalau Nokia itu kan dia nggak ada kameranya, itu kan nggak ada flashnya ya. Seperti contohnya saya punya Nokia yang ini, Nokia 6300. Ini di sini nggak ada flashnya ya. Nah kalau HP ini dia ini udah ada flashnya guys ya. Ini ya meskipun sih ini tahun 2006 ya, saya tahu ini tahun 2006. Tapi ya nggak jauh beda lah. Nokia yang 73 aja yang 2006 aja udah ada flashnya ya guys ya. Tapi yang 6300 malah nggak ada flashnya ya. Nah untuk handphone yang ini handphone seharga 2 juta itu udah dapat flash, udah gitu kameranya juga udah 2 megapiksel. Zaman itu 2 megapiksel mah ya zaman itu udah bisa dibilang cocok banget lah buat foto-foto. Walaupun ya saya rasa hasilnya juga nggak sebagus sebagus yang diinginkan guys ya. Dan ya sekiranya sih bisa buat foto ya. Dan buat saya handphone kayak gini sampai sekarang itu juga masih layak ya dipakai di tahun 2023 sekarang. Asalkan kalian semua ngerti cara makainya aja dan kalian semua bete aja ya. Kalau saya kan ya pakai Nokia mah bete-bete aja ya. Maksudnya nggak apa namanya eh kayak apa sih ya, kayak nggak biasa aja lah maksudnya, nggak kayak orang-orang gitu kayak oh gue bosen pakai Nokia nih gue begini begitu, nggak ya nggak juga guys ya, nggak selalu juga. Jadi ya kalau misalnya saya mau ke sekolah pakai Nokia, mau keluar pakai Nokia, kecuali di rumah ya. Kalau di rumah baru pakai Android guys ya. Dan ya oke, sorry, pada video kali ini guys saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone, ya ini adalah Nokia 3120C. Oke, jadi langsung aja kita review. Ini adalah Nokia 3120C. Langsung aja kita review. Let's check this out. Oke guys ya, jadi di sini kita akan langsung coba review aja dulu dari bagian bodinya dulu guys ya. Jadi ya kalau sebelumnya waktu itu kita review itu kan tutupannya ini warna putih ya. Nah di pada video kali ini saya review yang tutupannya ini warna hitam ya, alias ini handphone yang keduanya. Oke, itu kan kita review handphone yang ke satu ya, yang keduanya ini masih blank hitam ya. Dan di sini ini alhasil ya untuk di LCD handphone yang ke satu itu saya ganti ke handphone yang kedua ini. Dan kalau misalkan lihat di bagian layarnya udah ada beberapa kecacatan ya. Dan ya di sini kita coba review dulu bagian satu-satu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di bagian depan itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita fokus ke bagian depan ini, di bagian atas ini juga dia ada earphone di sini. Di bagian bawah juga nggak lupa di sini ada logo Nokia dan sampingnya sini ada kamera. Kameranya masih VGA ya untuk resolusinya. Dan saya selama beli sampai sekarang sih belum pernah nyoba ya kamera depan itu seperti apa. Karena di bagian menu ke menu kameranya ya itu juga sama sekali nggak ada. Biasanya kan kalau kamera kayak Nokia kayak yang 70, N73 bisa kan ada tulisannya ya, use secondary camera. Nah kalau HP ini dia itu nggak ada guys. Jadi saya kurang tahu lah kenapa dan cara ngatasinnya gimana saya juga kurang tahu. Mungkin harus download aplikasi lagi mungkin ya. Dan ya saya rasa itu ribet dan makan waktu lama. Jadi nanti aja lah mungkin saya buatin video shortnya aja. Dan ya kira-kira sih kayak gitu ya. Di sini ada kamera dan bagian bawahnya sini ini ada layar. Untuk layarnya bagian depannya nih screennya terbuat dari plastik ya, plastik biasa. Dan ini casingnya saya pakai casing asli ya BTW ya. Jadi warna hitam kayak gini. Dan ya untuk di bagian layar dalamnya ini dia udah keriput guys ya dalamnya ya. Nah kalau misalkan lihat ada bulat-bulat gitu ya, ini kayak sidik jari di dalamnya tuh guys ya. Nah ini namanya keriput guys. Biasanya kalau handphone kayak gini tuh keriput biasanya karena memang udah kelamaan nggak dipakai, ataupun biasanya dia panas guys. Biasanya panas juga banyak faktor ya. Biasanya kayak dia mungkin ada yang nggak charger, panas gitu
mungkin kita lagi make-make telepon panas jadi ngelembung gitu layarnya guys ya. Dan faktor karena kita juga lama dipakai itu juga bisa guys ya. Saya kurang tahu itu gara-gara kenapa. Karena saya banyak banget ngalamin Nokia itu kayak gitu guys ya. Itu penyakit Nokia tuh kayak gitu. Ya tapi penyakit Nokia sih nggak terlalu parah ya dibandingkan sama BlackBerry ya. Kalau BlackBerry itu, bah, udah nggak dipakai setahun aja tuh udah rese guys ya. Udah ntar bisa blank, bisa apa namanya blank lah, apalah segala macam, bisa ada error lah, ada cuman ntar bootingnya 70% doang lah, ntar apa suka ngebooting sendiri. Kalau Nokia masih dibilang ribet ribet tapi nggak terlalu nggak seribet BlackBerry guys ya. Jadi saya masih milih Nokia lah sampai sekarang lah. Ya BlackBerry saya juga masih milih, tapi ya untuk saat ini Nokia dulu lah. Soalnya kayaknya kalau BlackBerry tiba-tiba rusak tuh rasanya rese banget gitu. Ya di sini untuk di bagian bawahnya sini juga dia ada keypad. Untuk keypadnya di sini ada tombol buat, jadi di sini tuh ada tombol buat panggilan ya. Yang dua ini tombol buat panggilan, yang merah sama hijau ini. Bagian atasnya di sini ada tombol buat back, dan sampingnya sini ada tombol buat option. Bagian tengahnya di sini ada tombol buat apa namanya navigasi ya. Di sini ada navigasi atas, bawah, kiri, kanan, dan tombol OK-nya di tengah. Bagian bawahnya juga nggak lupa di sini ada tombol numeriknya 1 sampai bintang. Dan kalau misalnya kalian nggak nyadar di sini nomor 5-nya ini beda sendiri ya, karena nomor 5-nya ini aslinya lobang guys ya, bolong ya. Keypadnya ini aslinya hilang ya, udah hilang atau kemana. Akhirnya saya apa namanya saya sambungkan lagi dengan casing yang saya cari di rongsokan. Jadi saya sambungin lagi. Ini saya copot, saya pasangin di sini guys ya. Makanya kalau misalkan lihat di sini, nomor 5-nya beda sendiri guys ya, miring sendiri tuh ya. Nah, jadi ya kayak gitulah. Ini nomor 5-nya nggak bisa dipencet guys ya tuh ya. Soalnya saya lemnya pakai lem tembak, saya lemnya asal aja ya. Jadi asal kepasang aja gitu. Asal ya selengkap aja sih handphonenya guys ya. Soalnya nih handphone juga pas saya buat telepon ternyata udah nggak bisa ya, jaringannya 3G. Jadi saya kurang tahu kenapa nggak bisa. Apa mungkin memang HP-nya keblokir apa gimana, saya kurang gitu paham. Ya ini sih kayak gitu aja buat di bagian keypadnya, dan ini semua bahannya dari plastik juga ya. Keypadnya juga dari plastik. Untuk di bagian bawahnya sini, ini juga ada lubang. Di sini ada lubang untuk mikrofon. Sampingnya sini juga ada lubang untuk casan. Casan ini pakai lubang casan yang kecil ya. Jadi pakai lubang casan yang N-series. Bagian sampingnya sini juga ada lubang handsfree. Bagian sampingnya juga nggak lupa di sini ada lubang untuk kabel data. Bagian depannya sebenarnya harusnya ada tutupannya lagi, tapi karena tutupannya udah hilang ya, jadi ya udah tinggal sisa kayak gini aja. Nah untuk bagian sampingnya sini dia juga ada tombol volume, dan ini tombol volumenya bagian atas ini baru tadi rusak guys ya. Jadi saya belum benerin lagi sih. Jadi tombol bawahnya doang bisa, tombol atasnya nggak bisa. Dan ini kalau misalnya kalian lihat di bagian tengahnya ini ada patah ya, cuil ya kalau orang bilang. Ini waktu itu saya lagi kesel-kesel sempat saya gini nih ya handphonenya, sempat saya tekan kayak gini, saya genggam, saya tekan gini, akhirnya patah di sini, krok di sini, patah. Ini satu, ini dua. Di mana ya yang duanya ya? Nih, udah ya, yang duanya sih nggak kelihatan sih. Yang satunya nih yang kelihatan banget ya. No, kelihatan sampai bergaris kayak gini guys ya. Ya namanya juga orang kesel lah, biasa guys ya. Oke lah ya, untuk di bagian atas ini juga ada tombol power ya. Jadi untuk di bagian atas sini juga ada tombol power di sini. Ini buat kalian semua yang bingung tombol power di mana, tombol powernya di atas guys ya. Saya dulu pas baru pertama kali beli juga ngerasa handphone ini tombol powernya di sini ya. Padahal bukan ya, tombol powernya di atas. Saya pencet-pencet gini kok nggak nyala ya. Pas dikatasin nggak taunya tombol powernya di sini ya. Oke, kita lanjut guys ya. Tadi sore ada bunyi jam, jadi kita stopin sebentar. Nah, jadi guys untuk di bagian sampingnya sini ini nggak ada apa-apa ya. Kalau misalnya kita di bagian samping sini nggak ada apa-apa, dan ya untuk di bagian belakangnya sini, di sini itu ada loudspeaker di sini. Di sini ada loudspeaker. Untuk bagian bawahnya sini ada kamera ya. Kameranya kan udah dijelasin ya di sini 2 megapiksel, dan bagian sininya juga ada lampu flash. Di sini ada logo Nokia, dan di sini bagian tutupannya. Tutupannya dari plastik, dan kalau misalnya saya ngelihat dari frame kameranya, saya jadi keinget sama Redmi Note 9 saya yang udah hilang sejak 2022 lalu, bulan Februari kalau nggak salah. Ya, jadi keingatan lagi guys ya. Tapi memang mirip sih. Jadi kalau Redmi itu kan biasanya kan dia di sini kamera ya. Kamera dia kalau nggak salah 4 ya. 3 ya. 3 satunya itu flash ya. Nah, bawah itu baru sidik jari ya, saya ingat. Nah, ini sama ya. Lonjong gini. Ini panjang kayak gini guys ya. Jadi keingetan. Ini soalnya
handphone ini saya terakhir pakai sih kayaknya pas lagi Redmi-nya saya baru beli guys ya. Kalau nggak salah ya sekitar tahun 2021-an lah, sekitar segitulah. Akhirnya nih HP rusak, akhirnya ya udah saya pensiunin dulu sementara. Oke lah ya, dan di sini kita coba buka dulu ya untuk tutupannya. Ini cara bukanya tinggal kita copy aja begini. Ini dari sini tombolnya. Oke. Dan di sini untuk bagian dalamnya sini dia ini cuman ada ya di sini cuma ada tampilan tempat SIM card doang, dan di sini juga ada tempat untuk memory cardnya ya. Memory cardnya ini saya cuman pasang sebesar 8 GB doang ya. Soalnya saya belum nemu lagi yang 32 ya, belum beli lagi di sini. Ya, di sini saya pasangin yang 8 GB-an ya. Ya, ini cara masangnya untuk di bagian apa namanya? Kuningannya dia udah ngadep ke depan ya. Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai terbalik ya. Kalau misalnya terbalik dia biasanya ntar kejebak di dalam, dan keluarinnya itu susah ya. Keluarinnya kalau nggak salah masih pakai yang kata tusukan apa sih tuh? Tusukan yang buat apa namanya? Keluarin SIM ejector kalau nggak salah ya namanya ya. Saya lupa lah. Pokoknya jarum-jarum gitu ya. Yang buat SIM, yang buat keluarin SIM itu. Iya kayaknya SIM ejector kayaknya deh. Kan ada SIM tray, ada SIM ejector ya. Kayaknya SIM ejector nah, kalau dibilangnya. Kalau di sini mah bilangnya jarum aja guys ya, jarum buat SIM ya. Ya, ini untuk bagian dalamnya di sini juga dia ada logonya. Di sini ada logo apa namanya? Logo apa ya? Singapura guys ini ya. Ini kayak segel gitu ya. Ini segel dari Singapura, dan di sini untuk bagian bawahnya di sini ada segel dari Nokia-nya. Nokia Corporation made by Nokia, dan untuk yang saya punya ini 3120C, dan ada tulisannya juga 1C ya. Ya, di sini cuma ada tampilan email-emailnya aja, dan di sini ada kodenya juga ada, dan ya udah sih. Ini buat di loudspeakernya juga cuma ada bintik gini doang guys ya. Jadi kalau misalnya kalian ngira loudspeakernya segede gini, ya kalian semua tertipu ya, karena pas dibuka cuma segede gini doang ya, cuma segede pentol korek doang. Jadi langsung aja coba kita pasang baterai ya di sini ya. Ini baterainya saya pasang pakai apa namanya, baterai lain ya. Jadi saya ngambil dari Nokia C300 karena baterai yang aslinya itu kan karena berhubung cepat boros ya, jadi cepat habis. Maka dari itu saya akalin lah pakai baterai BL4C. Ini baterai bekas Nokia C300. Ini kita masukin, dan karena berhubung space-nya ini nggak cukup, saya tambahkan kertas ya. Ini kertas saya robek, saya tambahkan, saya ganjel di sini. Oke, dan langsung aja kita tutup. Ya, ini karena berhubung casingnya ini KW ya, jadi harus dipresisin lagi ya kalau bisa mau ditutup ya. Kalau yang asli mah tinggal langsung kita tekan begini langsung nutup guys ya. Asalnya tekan juga ntar langsung nutup nih. Nah, ini nggak apa-apa lah ya, gendut-gendut sedikit ya. Soalnya memang baterainya memang udah gendut sih. Jadi ya, oke lah. Ini langsung aja coba kita hidupkan untuk si handphone ya guys ya. Oke, itu adalah startup dari si Nokia tuh nih guys ya. Jadi ya untuk di startupnya seperti itulah tampilannya. Itu startup versi tahun 2008 ya. Dan ya untuk di bagian menu awal di sini kita dapetin menu, di mana di sini cuma ada apa namanya, kayak ya pengaturan tanggal doang sih, nggak ada apa-apa. Dan di sini kita back aja. Yap. Ini kalau misalnya kita lihat di menu awalnya, di sini tuh ada wallpaper saya. Saya kurang tahu ini wallpaper tahun berapa dan di mana saya juga lupa. Mungkin aja pas saya lagi di Singapura kali ini ya. Tapi di Singapura kayaknya tulisannya Jepang ya. Ya, entahlah ya. Saya mungkin lagi ke Jepang mungkin dulu, apalagi ke Singapura, dan tiba-tiba ada tulisan Jepang di foto. Jadi saya kurang tahu. Tapi intinya ya foto ini difoto pakai HP ini sendiri guys ya. Tapi saya kurang tahu ini difoto di mana. Soalnya handphone zaman dulu ya tahu sendiri lah ya, belum ada GPS ya. Jadi belum tahu ya lokasinya di mana. Ada sih dulu GPS ya, tapi suka ngeheng-ngeheng kayaknya deh. Oke lah ya, dan untuk di bagian menu awalnya di sini kita dapetin di sini tuh ada logo jam di sini. Ini mungkin agak buram sedikit, tapi di sini bisa kita jelasin. Kalau di sininya tuh dia ada logo jam di sini ya. Di sini bisa kalian lihat, di sini ada logo jam. Di sini juga dia ada logo baterai ya di sini ya. Dan di sini juga ada logo bar sinyal. Bar sinyalnya nggak dapat ya sinyalnya guys ya. Saya kurang tahu kenapa, kurang gitu tahu persis kenapa. Tapi ininya kayak gitu aja. Di sini ada logo baterai.
Di sini ada logo tanggal ya. Ini mungkin karena terlalu kecil jadi apa namanya objeknya terlalu kecil jadi kameranya nggak bisa terlalu fokus ya. Ya di sini ini kalau kita zoom out gimana sih? Tambah buram guys ya. Tapi ya udahlah. Ya ini sih kayak gitu aja sih buat di tampilan menunya ya dan menu awalnya. Dan ya untuk di bagian menu keduanya di sini kita dapetin di sini ada menu messaging, di sini juga ada konteks, di sini juga ada log, di sini ada setting, di sini ada galeri, media, PTT, di sini juga ada organizer, di sini ada apps, di sini ada web dan di sini masih ada Excel fiturnya ya. Jadi karena ya saya kan pakai Excel fitur, pakai Excel yang zaman dulu punya ya, ini kartu mati guys ya. Dan ya yang pertama di sini kita akan coba ke ringtone-nya dulu ya. Kita coba tes ringtone-nya. Di sini yang pertama kita coba ke settings. Di sini kita ke tones. Ya, buat di ringtone-nya menurut saya sih ini cukup elegan ya ringtone-nya ya, cukup cool banget ringtone-nya kayak gitu kayak apa ya serasa di mana lah gitu lah. Tapi ini untuk di speakernya sih mana ya sih. Ini udah speakernya jelas. Buat di ringtone-nya sih lumayan jelas ya. Kalau menurut saya guys ya, ini udah cukup lebih dari cukup ya untuk HP-HP kayak gini mah. Asal dia nggak kesat-kesat mah udah lumayan lah ya. Dan ini sebenarnya buat di ringtone ini sebenarnya masih bisa di lebih kencengin lagi. Caranya seperti ini guys. Di sini kita ini save change now ya. Nah, di sini caranya nih guys, kita coba buka ke menu dan di sini kita tes ke media ya. Coba ya, kita ke media. Nah, di sini ada namanya stereo widening. Nah, di sini kita on. Nah, di sini ada equalizer. Nah, equalizernya ini di sini kan dia normalnya ya normal biasa ya. Nah, di sini dari bass sampai treble-nya ini kan setengah semua. Nah, di sini ada pilihannya ya. Ada pop, ada rock, jazz dan segala macam ya. Ada klasikal juga. Nah, di sini saya sudah tambahin, saya udah namain sendiri kalau di bagian bawah sini ada loud. Jadi semuanya dari bass sampai treble sini ini saya gedein semua. Maka kalau misalnya seperti ini saya aktifin ya. Dia itu jadi tambah gede ya. Cuman ya suaranya jadi agak kesat-kesat gitu ya. Seret gitu. Ya intinya nggak enak didengar tapi lumayan kenceng lah. Saya contohnya seperti ini ya. Ini saya kencangin. Nah seperti ini guys ya. Kencang ya, lumayan ya. Tapi nggak, nah kualitasnya nggak gimana ya. Nah suaranya bisa kalian dengar sendiri ya. Kalau suaranya tuh apa ya? Kayak kesat-kesat gitu lah suaranya. Saya nggak bisa terlalu spesifik banget ngejelasinnya. Intinya suaranya kayak kesat-kesat gitu. Jadi ya saya rasa sih buat di apa namanya di ringtone-nya sih seperti gitu aja ya. Dan buat di speakernya nih kalau saya bilang masih kuat ya. Dia buat di loudnya juga masih kuat. Jadi nggak sama sekali nggak putus, nggak sama sekali nggak jebol. Dan ya saya rasa untuk di ringtone-nya sih seperti gitu aja. Coba kita tes gutternya ya. Oh masih aktif ya untuk gutternya ya. Coba saya taruh di meja ya. Nah di sini saya akan coba taruh di meja. Nah masih aman ya. Nah kalau handphone kayak gini biasanya itu masih aman ya gutternya guys ya. Jadi ya saya rasa untuk di bagian vibratornya masih aman ya. Ini vibratornya nempel ya sama mesinnya guys ya. Jadi kalau misalnya nanti vibratornya rusak nih biasanya nanti disolder ulang guys ya. Jadi buat kalian semua yang mau beli handphone ini harus dipikirin lagi ya karena vibratornya itu dia nempel. Bukan yang pisah. Kalau Nokia yang pisah itu biasanya kayak Nokia N70 itu pisah ya. Itu dia juga ada kamera depan dan kamera depannya pun juga bisa dicoba ya. Nah, daripada HP ini guys ya. Tapi kalau Nokia N70 kan dia pakai MMC-nya pakai apa namanya memori eksternalnya kan dia masih pakai MMC ya. Kalau HP ini kan ya eksternalnya dia sudah pakai apa namanya pakai SD card ya. Jadi perbedaannya sih kayak gitu aja. Dan ya saya rasa sih buat di ringtone-nya seperti gitu aja. Saya nggak bisa lama-lama dan
Buat di bahasanya ini saya punya nggak ada bahasa Indonesia karena yang saya tahu untuk HP ini dia impor. Jadi saya beli dia HP ini tuh mungkin dulu di Singapura ya. Saya lupa ya. Handphone dulu saya soalnya pernah ada beberapa handphone saya beli di Singapura. Mungkin HP-nya juga termasuk dan jadi kalau misalnya kalian lihat di sini cuma ada bahasa Inggris, di sini ada bahasa Mandarin. Ini yang Mandarin tradisional mungkin ya. Ada kalau nggak salah ada tradisional, ada sederhana, tapi saya kurang tahu yang mana. Yang sederhana, yang mana yang tradisional ya. Dan bagian bawahnya ya paling cuma ada bahasa Melayu doang guys ya. Dan ya untuk di bagian bahasanya sih seperti gitu aja. Yang saya gunakan ini bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris tuh bahasa internasional guys ya. Semua negara itu, semua orang itu sebenarnya wajib ya, wajib tahu bahasa Inggris ya. Soalnya kepake di mana-mana guys ya. Kita kemana aja biasanya bahasa Inggris tuh harus bisa ya. Minimal ya tahu tulisannya lah, tahu arti-artinya gitu. Kayak saya misalnya connectivity, oh nih tahu nih connectivity tuh kayak konektivitas gitu lah, kayak apa lah gitu. Buat konektivitas ya. Nah, ini untuk di connectivity-nya di sini cuman dia ada Bluetooth doang ya. Jadi buat yang waktu itu pernah ada yang nanya ya, "Bang, kayak Nokia 6300 itu ada nggak sih WLAN-nya?" Nah, kalau di sini saya jawab ya, kalau Nokia 6300 itu dia sama sekali nggak ada WLAN ya. Dulu sih saya sempat pernah download ya di website. Cuman saya pakai-pakai gitu dia agak nge-lag ya. Udah gitu akhirnya saya hapus lagi. Dan ya di sini saya pakai paket data ya. Jadi kalau misalnya kita mau ke Google segala macam itu pakai paket data di sini. Di sini ada paket data, di sini ada USB data kabel dan di sini cuman ada Bluetooth-nya doang gitu. Jadi buat ke browser-browser segala ya pakainya paket data ya. Buat sekarang-sekarang kayak gini sih selama handphonenya itu nggak keblokir masih bisa ya buat internetan, walaupun kita cuman bisa ngebuka sampai mentok cuman sampai ke Google-nya aja. Jadi buat ke YouTube segala macam, ke WhatsApp apalagi nggak bisa guys ya. Jadi dia nggak support ya. Tapi ya seenggaknya buka ke Google bisa lah ya, kita buat nyari-nyari informasi apa, berita mungkin segala macam masih bisa ya. Tapi kalau buat apa namanya, buat sampai ke YouTube segala macam itu ya mendingan kalian beli Nokia Reborn aja guys ya, sekaligus ya. Ya, untuk di settingannya sih kayak gitu aja, dan sekarang langsung aja kita coba ke medianya di sini. Kita akan coba tes kameranya guys ya. Nah, di sini kita akan coba tes kameranya. Ini untuk kameranya ada dua mode, yaitu di sini ada mode portrait seperti ini, dan di sini dia ada pilihannya mode landscape. Nah, mode landscape di sini seperti inilah tampilannya guys. Nah, coba saya foto apa ya, mobil-mobilan ini ya. Coba saya foto ini ya. Nah, di sini coba saya foto. Ini coba kita lihat dulu ya, ini dia ini brightness-nya juga bisa dirubah guys ya. Jadi brightness-nya juga bisa dirubah. Nah, ini bisa kita gelapin sedikit. Nah, ini bisa kita lebih terangin lagi. Nah, lebih terang ya segini lah guys ya. Terangnya sih lumayan sih. Ini kalau kita lebih kita terangin lagi nih gambarnya jadi lumayan bagus ya. Coba kita select aja. Ini saya perbagus ya gambarnya ya. Ini coba kita lihat di settingannya. Di settingannya di sini image quality-nya sudah ke high, dan di sini image size-nya 1600 kali 1200 ya, ini 1200 ya. Ini paling maksimal ya. Dan di sini ada video klipnya, ini maksimal available. Dan di sini ada quality-nya high. Dan di sini resolusinya ini 640 kali 480. Ini yang paling mentok ya. Jadi semua udah saya set ke mentoknya ya. Udah set paling mentoknya. Oke, di sini kita akan coba foto dulu. Kita coba foto. Nggak usah pakai flash kali ya. Di sini kita coba ke flashnya off. Switch off. Coba kita tes. Nah, seperti ini guys ya. Ini saya pakai mode landscape aja, soalnya kalau mode portrait itu nanti di editannya itu frame-nya jadi agak kecil guys ya. Jadi ngeliatnya agak susah gitu. Ini saya buat seperti ini agar kalian semua ngeliatnya tuh lebih mudah ya. Oke, dan ya untuk di tanpa flash seperti itu. Kalau misalnya saya pakai flash, coba saya tes pakai flash ya.
Di sini saya coba on dulu flashnya. On. Nah, masih bisa ya. Nah, seperti ini guys. Oke. Ya, buat di lampu flashnya sih ini lumayan sih ya. Nggak terlalu over banget, tapi kayaknya gambarnya ini agak lecet-lecet ya. Ini mungkin kamera apa namanya, lensanya kali ya, lecet tuh kan. Lensanya agak lecet-lecet ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya, untuk hasil video dan hasil foto dari si Nokia ini adalah hasil gambar dari dan video dari si handphone ya guys. Ini adalah hasilnya. Oke guys, jadi itu adalah hasil gambar dari si Nokia 3120 klasiknya guys ya. Jadi ya hasil gambarnya seperti gitu aja sih, dan di sini kita akan sekarang coba tes dulu ke radionya guys. Buat kalian semua BTW yang mikir handphone ini tuh apa namanya, headphone jacknya itu udah pakai headphone jack yang Android punya, kalian semua salah. Karena kalau misalnya kita masukin headphone jack yang Android itu, dia sebetulnya masih nggak muat guys ya. Seperti contohnya ini headphone jack yang buat Android ya. Saya masukin ke sini. Sama aja nggak bisa guys ya tuh ya. Nah, jadi headphone jacknya ini masih pakai yang zaman dulu punya guys ya. Dia tetap pak bulat kayak gini, tapi tetap lebih kecil dikit guys ya. Ini saya pasang dulu sebentar. Nah, di sini kita akan coba pakai sambungan aja guys ya, karena saya kan nggak berhubung nggak ada apa namanya, nggak ada headphone jack apa namanya, karena nggak ada handfree-nya ya. Jadi saya pakai sambungan aja. Ini saya waktu itu pernah beli 6.000-an kalau nggak salah ya di toko ya. Nah, ini sambungan ya guys ya. Oke lah ya, ini kita sambungin. Nah, di sini coba kita tes dulu. Nah, di sini ada tandanya tuh ya. Ada tanda gambar handfree ya. Nah, kalau misalnya nanti kita sambungin nih, ini kan saya akan pakai loudspeaker ya. Nah, kalau misalnya sambungin ke loudspeaker harusnya dia nyala sih harusnya sih. Coba kita tes ya. Ini saya nyalain komputer saya dulu. Ya, ini cuman ada video-video doang ya. Oke lah ya, di sini saya coba tes ke handphone ya. Nah, di sini kita colok ya. Nah, ini ada lubang ini. Ini lubang ini buat ini guys ya, buat colokin ke Android ya. Dulu saya memang belinya fungsinya buat ini sih. Oh, nyala nggak ya? Oh, nyala. Nah, di sini kita tes. Harusnya kalau apa namanya disambungin ke sini nih, kayaknya suara keypad keytones-nya nyala kayaknya deh. Coba kita on dulu. Oh, tetap aja nggak nyala guys ya. Nggak kedengeran ya. Oke lah, sekarang kita coba tes dulu. Ini coba kita tes ke radionya. Ini mungkin di kamera kurang gitu kelihatan ya. Oke, coba kita tes ke radio. Ya, ini radionya seperti ini, dan ini harusnya sih udah kedengeran sih. Ini malah kecabut ya. Oh, ini baru nih. Nah ya. Nah, kedengeran sih. Kedengeran dikit-dikit ya. Ya. Ya, kedengeran dikit-dikit ya, tapi nggak sampai kedengeran banget gitu. Nah. Ya, di sini kalau misalnya kalian denger ya, ini kalau misalnya denger aja sih. Ya, di sini kita coba ke settings. Nah, kan. Ini lagu Mandarin guys ya. Ya, kira-kira sih kayak gitu aja, dan ini radionya masih fungsi ya. Cuman dia fungsinya ini dia cuman kalau ada apa namanya handfree doang guys ya. Kalau misalnya handfree-nya dicabut ya tetap aja ya handfree-nya nggak bakal bisa jadi antenanya ya.
Ini saya karena gabut aja sih, jadi waktu itu beli sambungan buat disambungin lagi ke speaker ya, tapi hasilnya malah kecil gitu suaranya, tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya juga eksperimen guys ya. Oke lah ya, untuk di radionya tampilannya seperti ini ya kira-kira ya. Ini kayaknya temanya bisa dirubah deh temanya. Coba kita cari ya. Ini coba kita ke option. Nah, di sini coba kita ke ini ya. Coba kita ke settings. Nah, kan ya kan radio time ya. Nah, ini grafit, nah ini default. Nah, buat di defaultnya kayak gini ya. Nah, putih guys. Nah, coba kita tes lagi. Ini automatically. Oke, coba kita ke setting lagi. Nggak ada lagi ya channelnya ya. Iya, cuman cuman channelnya cuma satu doang guys ya. Ya, gitulah, namanya juga handphone jadul guys ya. Saya juga dulu karena jarang sih dengerin radio pakai HP ini. Dulu saya dengerin radio ya pakai radio khusus ya. Jadi ya kira-kira sih kayak gitu aja. Dan ya buat di radionya saya rasa ini masih aman ya. Jadi buat di radionya juga masih aman. Equalizer udah, dan stereo widening sudah saya jelasin ada ya. Di sini ada PTT, dan di sini ada organizer. Di organizer di sini ada alarm clock. Di sini juga nggak lupa ada kalender, to-do list, notes. Di sini ada kalkulator, di sini countdown timer, stopwatch, dan di sini ada dictionary juga. Coba kita tes ke alarm clocknya guys ya. Ini dulu handphone saya pernah buat alarm clock dan saya masih ingat banget sih bunyinya sih. Coba kita tes ringtone-nya ya. Ini 0920 AM. Oke. Ini alarmnya saya pasang standar ya. Jadi alarm standarnya kalau nggak salah beda deh. Nah, ini coba kita tes taruh ya. Nah, ini kamera saya ke atas sedikit. Nah, di sini kita tunggu ya sampai alarmnya bunyi ya. Oke. Ya, lama banget guys. Ini mungkin bisa semenitan guys ya. Oke, kita tunggu. Aktif nggak sih? Takutnya nggak aktif ya. Oh, aktif nih. Nah, ya ini maksimal segini ya guys ya. Nah, ini alarmnya saya ingat banget ya. Bunyi dulu sih gua kayak gini sih. Jadi setiap jam 6 pagi tuh bunyinya kayak gini gitu guys ya. Ini kenang-kenangan sih guys ya. Memori pas kelas TK guys ya, saya udah pakai handphone ya. Oke lah guys ya, jadi untuk di organizernya sih kayak gitu aja. Dan di sini terakhir itu ada apps di sini. Di sini juga ada appsnya dari memory card ya. Tapi karena memory cardnya error, jadi ya nggak bisa lah. Di sini saya akan coba pakai yang lainnya guys ya. Coba saya tes yang lainnya. Seperti di sini ada games, di sini ada collection. Di gamenya saya waktu itu pernah download Cyberpunk ya di sini ya. Ada nggak sih? Masih ada nggak sih? Oh, udah nggak ada guys ya. Udah nggak ada. Cyberpunknya udah nggak ada. Ini gamenya Asphalt, ada Jewel ya, gila, ada Meboy ya. Ini Meboy ini kayaknya dulu saya download GTA kalau nggak salah deh. Ya, ini game-gamenya game-game zaman dulu saya download ya. Asphalt 4 ya, gila ya. Ya ini karena saya nggak gitu udah nggak bisa mainnya guys ya, karena nomor 5-nya kan nggak bisa ya. Jadi saya lengkapin aja lah. Tapi ya kira-kira sih kayak gitu aja sih di isi gamenya. Ini collectionnya ada download, ada converter juga, presenter, search, word clock juga, ada Yahoo juga guys ya. Zaman dulu saya masih pakai Yahoo guys ya dulu ya. Jadi Yahoo itu masih zaman-zamannya Yahoo dulu guys. Oke lah ya, dan terakhir di sini saya akan coba tes dulu. Kita coba lihat ya kapan handphone saya ini dibuat guys. Nah, untuk di bagian kodenya sini sudah saya ketik, dan disinilah muncul tampilan tampilan informasi tentang handphone saya ini guys ya. Jadi untuk handphone yang saya punya ini adalah Nokia 3120 Classic. Di sini versinya 09.41.
Di sini untuk di pembuatannya dia tanggal 6 bulan 11 tahun 2008. Jadi 6 November ya, 6 November 2008. Itu teman-teman saya juga belum lahir guys ya. Saya udah lahir sih. Saya lahir juga bulan awal ya, bulan Januari saya lahir. Ini bulan akhir-akhir sini. Paling ya saya baru 11 bulan apa baru berapa bulan sih. 11 bulan sih kayaknya sih guys ya. Di sini juga ada tipenya RM364. Di sini ada yang C Nokia ini copyright ya, copyright Nokia. Di sini variannya ada virtual varian dan di sini ada language ya. Oke lah guys ya, jadi ya buat di review dari saya sih mungkin sampai segini aja ya untuk review dari saya. Kalau misalkan suka dengan video ini bisa di like. Kalau misalnya nggak suka bisa di dislike dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis aja di kolom komentar di bawah sini guys ya. Oke jadi sampai segini untuk videonya. Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah.